Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah server Minecraft dengan modal terminal melewati di sistem operasi Linux. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan terlebih dahulu sistem operasinya. Di sini saya menyiapkan sistem operasi Linux, Ubuntu, dan membuka terminal. Lalu di terminal ini kita pertama-tama menjalankan sudo apt get update. Nah, fungsi ini kita masukin dulu passwordnya. Fungsi ini untuk memperbarui daftar paket perangkat lunak yang tersedia pada sistem dan memastikan informasi terbaru dari repository tanpa melakukan instalasi atau pembaruan secara langsung. Ketika sudah selesai, kita langsung masuk ke perintah berikutnya, yaitu sudo apt get upgrade. Sudo apt get typo upgrade. Nah, perintah ini untuk memperbarui semua paket yang sudah terinstall pada ke versi yang terbaru yang tersedia di repository. Nah, ketika sudah menjalankan semua dua perintah ini, lalu kita membuka sebuah website namanya PaperMC. PaperMC ini adalah untuk kita mengunduh sebuah Java-nya, di mana kita membutuhkan Java dan si servernya. Kita masuk ke tools, baru installing or updating Java. Nah, di sini kita sudah melakukan perintah yang pertama, update dan upgrade. Kita akan melakukan perintah kedua, itu sudah apt get install si sertifikat. Nah, ini digunakan untuk menginstal paket-paket CA sertifikat dan widget pada sistem yang masing-masing menyediakan sertifikat keamanan dukungan untuk HTTPS. Selanjutnya, the second import the Amazon Corrector public key and apt app repository. Perintah ini digunakan untuk mengunduh dan menginstal kunci GPG untuk repository. Kita langsung jalankan saja. Ini sambil udah ya. Lalu perintah selanjutnya kita menginstal si Java. Yang kita install adalah Java versi 21. Udah belum sih? Ketika udah, kita install si Java-nya. Ini masih yang lama. Bentar. Nah, kita unduh si Java-nya. Nah, perintah ini yang kita jalanin, apt upgrade, get update, itu sama seperti yang di atas, dan apt get install Java 21 ini untuk mengunduh Java Development Kit serta 3 pustaka yang diperlukan untuk dukungan input dan rendering. Nah, ketika sudah selesai, kita langsung ke selanjutnya, yaitu menginstal si servernya. Kita balik ke PaperMC ini, kita ke paper, dokumentasi, administrasi, getting start, dan getting start. Nah, di sini ada tertulis downloading paper, kita download dulu. Sebelum download, ini kita buat sebuah directory. Kita buat directory-nya namanya adalah Minecraft. Ini make dir Minecraft, terus kita buat sekalian masuk ke directory tersebut. Nah, sebentar.
Make Minecraft. Oh, karena mungkin ada udah ya, kita bikin Minecraft server. Nah, kalau udah kita masuk ke Minecraft server itu, nama direkturnya. Nah, ketika udah masuk, kita langsung download si servernya. Di sini saya memakai versi paper 1.24. Bisa langsung atau bisa juga lewat terminal, yaitu dengan cara copy link. Setelah itu kita masang widget, kita copy dari link, kita paste dari linknya, kita enter. Perintah ini digunakan untuk mengunduh berkas paper dengan versi 1.24 dari situs resmi Paper MC. Nah, ketika udah selesai, tadi kita lupa untuk mengecek ya. Kita harus cek dulu si Java-nya yang udah kita update udah versi berapa. Coba dengan melakukan perintah java min version. Nah, ketika udah selesai, di sini ada OpenJDK 2103. Nah, berarti kita sudah menginstal yang versi 21. Sesudah mendownload, kita langsung menjalankan servernya dengan cara java min xmx 4g. Kita langsung copy aja. Nah, sebelum itu kita buka dulu isi directory Minecraftnya, ada file apa aja. Nah, di sini ada satu file yang udah kita unduh tadi, namanya paper min 1.24. Habis itu kita paste si ini running the server, kita jalankan dulu servernya, tapi di sini kita modifikasi. Kita modifikasi dengan namanya. Namanya di sini harus kita samain 1.20.4 min 496.jar. Udah. Kita enter. Ini akan sedikit memakan waktu. Nah, perintah ini digunakan untuk menjalankan si servernya tanpa antarmuka grafis. Nah, si Java yang ini yang pertama itu untuk menjalankan program si Java tersebut. Lalu -xmx 4G itu maksudnya parameter untuk menentukan ukuran maksimum memori yang akan dialokasikan sama aplikasi Java ini awal. Nah, di kasus ini kan ada 4G, berarti dia nunjukin alokasi maksimumnya sebesar 4 GB gitu. Sama minjar paper ini tuh dia sebagai parameter untuk menentukan berkas jar yang akan dieksekusi. Ini kan kita mengeksekusi paper min 1.20.4 min 496.jar. Nah, ketika sudah selesai, di sini ada terdapat file to load eula.txt. Kita cek lagi ya, di sini kan kita cek sebelumnya isi filenya pertama hanya satu doang nih. Kalau kita cek lagi, nah ada banyak. Karena saat server dijalankan, nah si file tersebut akan menambah. Ada macam-macam di sini, ada plugin, change, eula.txt, library, server.property version. Nah, di sini ada terdapat peringatan katanya file to load eula.txt. Berarti kita harus di dalam file eula.txt ini terdapat kegagalan. Coba kita ubah. Coba kita edit si filenya dengan cara nano eula.txt. Nah, di sini terdapat text by changing the setting to below true, you are indicating you agreement to our eula. Berarti kita harus si eulanya ini kita harus ubah menjadi true karena dengan menyetujui persyaratan dari eula tersebut. Nah, baru kita save. Yes. Nah, kalau udah selesai, kita coba edit si ininya juga, server.properties nano server
.properties. Nah, di sini terdapat banyak tampilan ya. Ini kita screenshot dulu untuk laporan. Nah, terdapat tampilan ya untuk yang mau kita mainin nih. Misal di sini ada love light, itu mau kita ubah jadi true juga bisa. Nanti Minecraftnya bisa terbang. Terus ada banyak macam-macam dari mulai low, terus enable comment block sama banyaknya. Nah, di sini ada level name, word, terus bisa kita ubah nanti. Tapi yang mau kita ubah terlebih dahulu adalah online mode. Ini kita jadiin false dulu, karena nanti kita masuknya ke IP ya. Kita jadiin ke false. Kalau udah selesai, nah ini mau kita ubah juga ke max playernya 20 nih. Mau 200 pun sebenarnya bisa, tapi kita atur set normal aja, baru kita save. Nah, setelah save, kita coba menjalankan si servernya lagi dengan cara perintah yang tadi, si Java, enter. Nah, kalau udah ada tanda panah begini, itu berarti dia sudah jalan. Kita buat tab baru di terminal. Kita keluarin dulu ke sini. Kita masuknya ke download. CD download. Nah, udah masuk. Baru selanjutnya kita masuk ke Ngrok. Ngrok ini untuk hosting si servernya. Ngrok. Login. Kalau kalian belum mempunyai akun, kalian harus membuat akun terlebih dahulu ya. Nah, di Ngrok ini terdapat connect. Nah, kita kan karena melakukan sistem operasi, kita menggunakan sistem operasi Linux, maka kita pilih yang Linux. Di sini kita harus instalasi si Ngroknya terlebih dahulu. Di sini ada perintah untuk menginstal Ngroknya. Kita copy aja, terus kita paste di sini, kita enter. Kita masukkan password kita, password user ya. Nah, selagi jalan, baru kita autentikasi dulu si Ngroknya. Nah, authentic save the configuration file. Nah, di sini udah menyimpan autentikasi konfigurasinya. Nah, servernya udah jalan nih. Servernya nih di sini udah jalan, sama IP-nya udah dapat. Tapi yang belum kita jalanin itu Minecraft-nya. Kita harus mendownload Minecraft-nya dulu, yaitu kita pakai T-Launcher. Nah, di sini kita langsung download aja di Linux. Karena kita pakai Linux. Nah, untuk cepat nih. Kalau udah selesai, kita buat. Kalau udah selesai, kita coba melakukan perintah chmod +x. Sebentar, kita lihat dulu isi filenya. Di sini ada file-file tugas. Nah, di sini nih, T-Launcher v10.zip. Nah, karena dia masih berbentuk zip, maka kita harus mengekstrak dulu. Mana tadi ya? Oh, tadi di download. Download zipnya mana? Zip. Nah, ini juga bisa. Ya ini kita harus ekstrak dulu. Nah, masuk ke sini, baru kita masuk ke direktori si T-Launcher-nya. T-Launcher L-nya gede, kita harus sesuaiin .v10. Nah, kalau udah masuk begini, kita melakukan perintah chmod +x terus T-Launcher.jar. Lihat di sini kita ada 3 ya, di sini ada 3. Kalau kita download di sini kita di sini ada teks
yang kalau misalnya kita mau menginstalnya dengan melakukan apa di dalam terminal, bisa kalian baca-baca juga. Baru kita melakukan perintah chmod ini untuk mengubah izin file sehingga dia dapat dieksekusi. Kan dia masih merah tadi. Kalau kita enter, terus kita ls. Nah, warna hijau berarti dia tandanya udah bisa dieksekusi. Lalu kita jalankan si Minecraft-nya. Java minjar launcher .jar. Jav salah, Java kurang A, kalau Jav Jepang. Sudah. Nah ini oke ini aja. Kenapa nih ya? Oh, ini harus samain di sini nih. Java minjar harus kita bener-bener samain. Sorry. Novanta launcher v10 slash ini. Masih salah. Bentar. Karena tadi di sini ada kesalahan, yaitu Java minjar ini karena terus dia bilangnya enable to access, berarti kita harus benar-benar detail penempatan posisi si filenya, yaitu home, user, terus download, nama si filenya, nama si direktorinya, baru nama filenya, baru kita enter. Nah, dia bakal jalan. Ini prosesnya membutuhkan waktu ya teman-teman, jadi kita cut aja. Nah, akhirnya ketika sudah menunggu setelah sekian lama, ini sudah kita jalankan dan dia akan kebuka gini. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita masuk ke Optifine 1.24. Ini karena saya mengunduhnya 1.24 ya, dilihat dari sini. Nih, dilihat dari server sini. Nah, di sini 1.24 kita bikin yang Optifine. Lalu kita install lagi si ini ya. Oke, kita enter username dulu. Username terserah kalian, dan Novanta. Nah, kita menunggu lagi. Tunggu beberapa lama, semoga tidak lama. Karena sudah jam 11 ya. Sudah kemalaman. Selagi menunggu, kita akan melakukan ini mengaktifkan si port server Minecraft-nya. Pertama-tama kita harus melihat sudo wv status. Dan Novanta kita masukkan dulu. Nah, udah ya. Kalau misalnya kalian gini, kita jelasin kalau misalnya kalian disable dulu. Nah, kalau misalnya menjalankan perintah ini status terus keluarnya begini, status inaktif, ini berarti sudo wv-nya masih disable ya. Jadi kita harus mengaktifkan dulu sudo wv-nya enable. Kita aktifkan, baru kita melakukan cek status dulu. Sudo wv status. Nah, di sini memang sebelumnya saya sudah mencoba. Di sini udah ada 255. Kalau kalian tampilannya nggak seperti ini, tapi sudah diaktifkan sudonya, wv-nya, itu
caranya kita masukin 25565 itu dengan cara gini, sudo ufw allow 25565. Nah, ini udah masuk nih. Kalau kita lihat di sudo ufw status, nah dia akan masuk begini. Nah, itu maksudnya apa sih sudo ufw terus allow 25565? Jadi sudo ufw status itu kita untuk memastikan aturan yang telah diterapkan atau belum bisa menggunakan perintah. Nah, sudo ufw allow 25565 itu dia membuka port 25565 pada firewall ufw, memungkinkan koneksi masuk ke server Minecraft yang berjalan pada port tersebut. Nah, jadi port 25565 itu adalah portnya si Minecraft. Jadi cara kita ngaktifin si portnya itu adalah masukin si sudo ufw allow 25565 agar Minecraft bisa berjalan pada port tersebut. Setelah itu kita aktifin ngrok-nya yang tadi sudah kita download ngrok. Jadi cara mengaktifkannya itu dengan menggunakan perintah ngrok tcp 25565. Nah, ini digunakan untuk membuat terowongan TCP melalui ngrok yang mengarahkan lalu lintas dari internet ke port 25565 pada mesin lokal. Kalau kita pencet enter, nah dia akan keluar begini. Nah, di sini nih, ini terdapat 0.tcp. Nah, ini yang akan kita copy untuk masuk ke Minecraft. Di sini terlihat masih 50%. Ini yang akan kita masukin. Nah, kalau di sini sudah berjalan servernya dan di sini sudah kita dapat si IP-nya, langsung aja kita sebar ke grup WA, grup keluarga. Nah, ayo guys, join, kita mabar. Nah, walaupun saya belum bisa masuk ke sini, saya harus menunggu. Jadi kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah setelah menunggu lama, akhirnya kita sudah bisa menjalankan di sini enter the game. Nah, ini kalau kita lihat servernya di sini kan saya sudah sebarin ke teman-teman saya, mendapatkan IP-nya, dia langsung join di sini. Makanya di server Jemal, ini nama username dia, join the game. Berarti tandanya dia sudah ke dalam server tersebut. Curi start dia ya. Kita langsung aja enter the game. Masuk Peko. Nah, kita ke multiplayer, don't show proses. Kita add server direct aja karena udah langsung. Nah, di sini kalau kita pencet tab, berarti di sini ada Jemal. Sebentar. Nah, ada Jemal sama Danufanta. Danufanta saya sendiri sama dia. Sekarang PR-nya adalah sebentar kita maximize dulu. PR-nya adalah menemukan dia. Di mana kah dia? Wih, ada musuh, Cok. Oh, ini dia nih. Kabur dulu. Kita kabur. Oi. Songong dia. Apa sih? Kan mati. Sebentar ya, guys. Ini tiba-tiba ada makhluk gak jelas. Di mana Jemal? Ada spider. Di atas. Mana sih? Inilah. Ini mana? Oh, ini. Nah,
Cara membuktikannya, ini apa sih, caper banget. Bunuh dulu. Ke belakang lu, Rip. Apa sih? Lagi testing, Bang. Sebentar dulu. Nah. Harus meledak. Ai, sama-sama mati. Kopok. Rip. Rip. Di atas. Ini, turun. Nah, untuk cara nge-testing, coba kita pukul si Ana Jemal sampai dia mati. Nah, itu adalah testingnya. Ases tuh ini ketemuan ases. Orang. Halo, nih. Dan bahang. Oke, gitu aja, sekian dari kita untuk membuat servernya. Jadi poin pentingnya kita membuat server di Paper MC sudah ada di server, membuat si Javanya. Setelah membuat Javanya, baru membuat servernya, terus kita download Minecraftnya, baru kita install ngrok untuk mendapatkan IP-nya. Udah, itu adalah poin penting. Terima kasih teman-teman.